tema Minangkabau Kontemporer, mengkaji sejarah, potensi, kendala, dan peluang. Acara ini diadakan dalam rangka HUT ke-47 Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau BK3AM Jakarta dan sekitarnya. Mengawali acara kita mulai dengan membaca basmalah. Yang terhormat Ketua Umum Gebuminan, dalam hal ini diwakili oleh Bendahara. Yang terhormat Ketua Umum BK3M Bapak Dr. Zulfahmi Burhan SEME Datuk Rajo Bagada, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Insinyur Dasyanto MM. Yang terhormat dan terkhusus Bapak narasumber dan seterusnya, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, nini, mama, bundo, kandung. Mengawali acara kita, untuk hikmatnya acara kita ini adalah pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Arman Aziz.
Kepada Bapak Dr. Andes Zulhadri Caniago, kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Jumanis Budi, PhD, Ketua Yayasan IARSI Universitas IARSI Jakarta. Yang kami hormati tokoh kita, ketua kita Pak Profesor Dr. Hasim Jalal yang berkenan hadir bersama kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Gebu Minang, dalam hal ini diwakili oleh Pak Bendara Umum dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Adat dan Agama, Pak Datuk Pak Peran. Tentu juga yang kami hormati narasumber Bapak Dr. Sapudir Bahar, Bapak Profesor Dr. Musril Zahari, dan hadir juga sebagai penanggap pada hari ini. Pertama, Bapak Hasdil Caniago, beliau adalah wartawan senior dari Sumatera Barat dan sekarang beliau adalah staf ahli Ketua DPD RI. Dan juga sebagai penanggap Bapak Dr. Akmal Malis, SH MSI, beliau adalah pelaku HAM, aktivis HAM di Sumatera Barat dan juga dosen di Universitas Padang. Kemudian yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Aib Sosiolog yang terkenal sebagai tokoh Minang Jakarta. Tiga nanti yang akan menanggapi tentang dua buku yang sekarang sedang beredar di masyarakat. Yang pertama tentang elit dan integrasi nasional, studi kasus Minangkabau dari tahun 1945 sampai 2015. Kemudian yang kedua, karangan Profesor Musril Azhari, kekeliruan dalam pemahaman hubungan adat dan syarat di Minangkabau. Ini nanti menjadi bahasan kita dalam pertemuan kali ini dengan tema dialog kebangsaan Minangkabau kontemporer atau Minangkabau kekinian. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tentu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak para undangan yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara dialog. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini latar belakang kita adakan ini adalah
ada istilah dari kata Pak Sak itu, ada istilah dari pakar asing. Ciri khas masyarakat Minangkabau itu adalah sengketa yang tiada putus. Penyebabnya ada dua, tidak tuntasnya antara hubungan adat dengan agama Islam dan tidak putusnya tuntas antara struktural dan kultural di Minangkabau. Maka oleh karena itu barangkali sudah saatnya kita menuntaskan apa yang tidak tuntas itu dalam rangka mewujudkan kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan dalam rangka menciptakan NKRI. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, dalam hal ini DPD sangat mendukung. Tadi setelah kami hubungi Pak Irman Gusman, sebenarnya tanggal 23 ini sudah tiba di Indonesia berangkat pulang dari Inggris. Tapi karena beliau diminta oleh Pak Jokowi untuk bersama-sama rombongan beliau ke Amerika Serikat, maka beliau langsung dari Inggris terbang dan bergabung di Amerika Serikat. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa untuk hadir bersama kita. Namun demikian ada staf ahli beliau yang bisa hadir juga untuk menanggapi acara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, tujuan daripada acara kita seminar kebangsaan ini adalah dialog ini. Minangkabau Kota Baru ini adalah mengkaji dasar-dasar sistem nilai kultural, struktural sosial, rekam jejak sejarah, dan kemungkinan pengembangan tatanan kebersamaan baru dalam suku bangsa Minangkabau. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai adalah meniadakan faktor penyebab konflik berlarut-larut dalam kehidupan suku bangsa Minangkabau dan terbangunnya kesadaran akan pentingnya kebersamaan seluruh suku bangsa Minangkabau dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga dalam rangka hari ulang tahun BK3AM, Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau yang beranggotakan 33 organisasi kota dan kabupaten Jakarta dan provinsi serta lembaga lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama panitia tentu tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan, baik mungkin undangan yang terlambat sampai atau mungkin pelayanan kami yang kurang berkenan. Tentu semua kami serahkan kepada Bapak untuk beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan panitia, sekali lagi selamat berdialog dan semoga menghasilkan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan khususnya untuk Minangkabau. Sambutan Ketua Umum BK3AM dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum BK3AM bidang pengkaderan dan pengembangan sumber daya manusia kepada Bapak Insinyur Gasyanto MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada hari ini yang Profesor Dr. Jurnalis Budi PAK yang dalam hal ini telah membantu kita semua sehingga dapat berkumpul sini sebagai jasa delegasi. Yang kami hormati Ketua Gubernur Minang dalam hal ini diwakili oleh Bendahara Umum. Yang kami hormati para panelis yang pada hari ini juga kita berkenan hadir, para penanggap yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, walaupun dari Makassar alhamdulillah Pak Tafir Abdullah bisa bergabung kita pada hari ini. Yang kami sediakan nanti moderator, karena hidup acara ini ada di moderator. Mudah-mudahan nanti di kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal untuk kontribusi kita kepada bangsa Indonesia khususnya dan Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tokoh masyarakat Sumatera Barat, alim ulama maupun adik-adik mahasiswa, media massa yang pada hari ini bisa datang ke sini bergabung dengan kita. Kami mohon ini juga dapat menjadikan publikasi dari kegiatan dari salah satu dari kegiatan daripada BK3M terkait dengan pengisian dari HUT yang ke-47 pada tahun ini. Harapan tentu dari dialog kebangsaan ini, karena ada dua tema yang kita usung pada hari ini, mengambil dari dua buku yang telah beredar di masyarakat
ada salah satu dari tema yaitu enik dan seterusnya, keteluruan dan pemahaman dan seterusnya. Dengan adanya dialog kebangsaan ini, memang salah satu tujuan utama kita adalah menghimpun atau mencoba menjalani pemikiran daripada tokoh pembuat buku sehingga kita bisa membantu bagaimana sih buku ini bisa memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat, khususnya memang Minangkabau dan Indonesia secara umum. Dan pada kesempatan ini mungkin dengan adanya kegiatan ini akan memberikan satu masukan kepada kita semua di dalam hal ini mungkin terkait dengan perintah Sumatera Barat. Nanti kita coba sampaikan untuk hasil dialog ini mungkin bisa memberikan satu gambaran bagaimana sih tentang pemahaman hukum adat dan syarat yang kita dapat pada hari ini tentang edukasi dan integrasi nasional kita kasus Minangkabau dari tahun 1945 sampai 2015. Dengan harapan dengan adanya para penelit pada hari ini kita menanggap akan memberikan dialog yang efektif, efisien, bermanfaat bagi kita semua, dan tentu salah satu yang kita tuju dari pertemuan ini adalah meningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan dari sesama kita masyarakat Minangkabau yang ada di ibu kota ini. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Pak Dr. Andi Zulhendri Kadago dan teman-teman. Dengan waktu yang singkat, beliau pada kesempatan ini masih bisa memobilisasi kegiatan ini bisa berlaksana dengan baik. Tentu satu sisi ada kekurangan dan itu tidak luput daripada keterbatasan kita sebagai manusia. Dan pada kesempatan ini kami mewakili dari BK3N mohon dimaafkan. Dan permohonan dari Ketua Umum karena tadi ada mungkin hadirnya agak telat, jadi mohon maaf karena ada kegiatan yang beliau lakukan secara dadakan gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak di sini atas terselenggaranya kegiatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dialog kebangsaan Minangkabau kontemporer dalam rangka rangkaian HUT ke-47 BK3N Jakarta dan sekitarnya dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya acara dialog kebangsaan Minangkabau kontemporer. Acara ini luar biasa akan dipandu oleh Bapak Profesor Dr. Jurnalis Udin PAK dengan panelis Bapak Dr. Safrudin Bahar, mohon maaf, Bapak Profesor Dr. Musril Zahari, dan dengan penanggap Profesor Dr. Taufik Abdullah, Guru Besar Sejarah. Kami persilakan mengambil tempat Bapak. Kemudian Bapak Hasril Caniago, wartawan senior Sumatera Barat. Kemudian Bapak Dr. Akmal Marilis SH MSI. Kami persilakan mengambil tempat. Dan kepada Bapak Moderator, kami persilakan mengambil tempat di depan. Saya dapat kehormatan memandu diskusi panel kita, dan dalam rangka ulang tahun BK3N ke-47. Saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang, dan semua sudah mengenal tokoh-tokoh panel kita. Kita mulai saja dengan penyajian dari Pak Safrudin Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabiyya ba'da. Bapak
Taufiqullah, Profesor Dr. yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Hasim Jalal, Bapak Profesor Dr. Mutanaim, dan Bapak dari Sudin Profesor dari Sudin yang hormati. Bapak-bapak, ini Mama, jadi pandai, ada ulama yang memang tidak kenal satu sama lain, karena mungkin profesi kita beda gitu ya. Ada Profesor Pak Rusdi ya dulu ya, Asbi, Pak Armansyah, maaf. Dan SP Pak yang jadi maaf, Ambo tak begitu kenal dengan baik. Bapak, Ibu-ibu, Ambo mohon maaf. Mungkin karena dulu lebih tinggi yang mau disuruh itu duluan dari Pak Asaf. Beliau kan sendiri Ambo. Orang kampung Ambo ini Pak, katanya data yang the best. Kebetulan dia kalau datuk suku Tanjung adalah Sultan Majolelo. Sultan Majolelo itu sebenarnya dari datuk buku yang kita bahas. Sebenarnya lah beredar lah setahunan tahunan 6 bulan lebih ya. Buku kebetulan tidak ada mengedarkan kata buku ya, karena ternyata di Gramedia itu buku kita kalau harganya 100.000 awal dapat cuma hampir 25.000 dan hampir 25.000 itu lah bahasa Molo juga penerbit, sehingga kalau begitu ketemu lebih rancak buku bawa kau saja lebih rancak diwakafkan. Dan siapa yang perlu nama-nama kamu mau gitu, dia lah habis paruh, jadi lebih 500 lebih. Cukup banyak ya lebih. Selamat datang Pak Ketua BKTN. Bapak-bapak yang ibu-ibu, alim ulama cari pandai yang menghormati, karena buku yang kita bahas. Sebenarnya di buku itu di pendahuluan Alam mau sampaikan beberapa hal, terutama kalau bab 1 itu berkenaan dengan pendahuluan ya, bab 2-nya itu berkenaan dengan bab yang kedua itu berbicara tentang beberapa kekeliruan dalam memahami hukum adat dan syarat dengan Allah. Iko berbicara tentang pemahaman yang seharusnya berdasarkan ajaran syarat ajaran agama Islam, tetapi dalam prakteknya, dalam ucapan, dalam perbuatan itu sering tidak sesuai. Nah, dari buku itu akan ketemu itu bagaimana Ambo akan sampaikan beberapa hal. Sebenarnya Ambo ingin di situ tapi tidak punya flash disk. Dan itu di samping itu juga Ambo bicara tentang yang ketiga itu adalah Ka'bah. Di Ka'bah itu ternyata banyak kesirikan. Nah, Ambo bahas cuma dua Ka'bah, yaitu Maghrib Manandin dengan Tunggal Maghrib Jabang. Yang daleh Ka'bah itu dibaca oleh orang, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Dari Ka'bah itu tidak ada penjelasan, tidak ada guidance-nya bahwa Ka'bah ini hanya sekadar Ka'bah, tidak ada. Dan kadang-kadang isi Ka'bah itu bercampur aduk dengan ajaran-ajaran agama, sehingga dikira orang yang membaca tidak tahu dengan pasti tentang ajaran agama, dikiranya itu memang itu kebenaran. Nah, itu yang membahas di nang kedua. Di nang ketiga, dengan kampe, Ambo juga membahas tentang bagaimana globalisasi yang begitu derasnya menghantam kita, dan ternyata kita tidak memahami globalisasi itu sebagai suatu untuk kemajuan. Padahal globalisasi itu sebenarnya mendekatkan jarak, mendekatkan informasi. Tapi faktanya kita dan orang-orang kita memahami globalisasi itu sebagai westernisasi, kebarat-baratan. Sehingga kalau kita baca koran di kampung, baca tabloid di online, itu kelihatan sekali banyak masalah. Terakhir berkaitan dengan Bapak Asaf itu, orang gadis diperkosa oleh 3 orang di atas angkutan.
luar biasa. Ya. PNS ini di tinggi, ini di Pepungu ada arisan, di Batu Sangkar bunuh diri, ya macam-macam. Di Pariaman kepala kuah di Parak berzina dengan muridnya, dengan anak Alia, dan seterusnya. Banyak sekali hal itu terjadi. Jadi mereka tidak mengerti apa itu globalisasi. Mereka mengertinya globalisasi itu diartikannya sebagai westernisasi. Kemudian di buku di bab berikutnya itu mengenai Tunku Tigo Sejarangan. Nah, kalau kita melihat di kampung awak, Tunku Tigo Sejarangan itu melihat dipahaminya itu di kota-kota.